Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasidah sebagai tutor materi matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Di video kali ini kita masih akan belajar tentang trigonometri, subjudul tentang sudut-sudut berelasi. Materi matematika untuk kelas 10 atau setara dengan paket C di semester genap. Kita bahas apa itu sudut-sudut berelasi. Sudut-sudut berelasi merupakan sudut di kuadran 2, 3, dan 4 yang nilai rasio trigonometrinya bersesuaian dengan sudut-sudut pada kuadran 1. Oke, karena ini materinya masih tentang trigonometri, jadi ada hubungannya dengan materi di video pertama atau di video sebelum yang ini. Nah, ini yang dimaksud dengan kuadran ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, warga belajar masih ingat sudut-sudut istimewa? Sudut-sudut istimewa itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu semuanya ada di kuadran 1. Nah, kuadran 2, 3, dan 4 ini itu memiliki rasio yang bersesuaian dengan sudut-sudut di kuadran 1 tadi. Sehingga dinamakan sudut-sudut berelasi. Ini untuk interval di kuadran pertama, tetanya itu adalah lebih dari 0 kurang dari 90. Untuk kuadran 2, tetanya lebih dari 90 derajat kurang dari 180. Untuk di kuadran 3, tetanya lebih dari 180 kurang dari 270. Dan untuk di kuadran 4, intervalnya adalah lebih dari 270 kurang dari 360 derajat. Nilai rasio trigonometri di setiap kuadran itu tergantung pada nilai sumbu X dan sumbu Y, positifkah atau negatifkah. Nah, untuk di kuadran pertama, semua nilai sin untuk nilai sin, cos, dan tangen itu positif. Semua. Kita buat jembatan keledai. Semua. Nah, kalau di kuadran 2 yang bernilai positif hanya untuk rasio sin aja. Untuk cos dan tangen nilainya negatif. Semua sindikat ini jembatan keledai aja ya, kedelai. Semua sindikat. Nah, untuk di kuadran 3 yang positif adalah tangen, sin dan cos negatif. Dan di kuadran 4 yang positif adalah untuk cos aja. Semua sindikat, tangen tahu, cos C berarti ya, tahu caranya. Semua sindikat tahu caranya. Untuk di kuadran 1 semuanya bernilai positif, di kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin, di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangen, di kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos. Itu cara saya supaya mudah menghafalnya ya. Jadi dibuat jembatan keledai, semua sindikat tahu caranya. Kita langsung masuk ke relasi di kuadran 2. Untuk aturan sin 180 derajat dikurangnya theta adalah sama dengan sin theta. Kemudian untuk cos 180 derajat dikurangnya theta sama dengan negatif cos theta. Dan untuk tangan 180 derajat dikurangi theta sama dengan negatif tan theta. Nah, di sini kan tadi kalau di kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya untuk sinus saja, sehingga untuk cos dan tangan bernilai negatif. Ya, maksudnya apa sih? Kita langsung ke contoh soal ya. Contohnya, tentukan nilai dari cos 135 derajat.
cos 135 derajat. Nah, sedangkan tadi kita punya modalnya itu hanya sudut-sudut istimewa yang 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sekarang bagaimana jika sudutnya itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat atau berada di kuadran 2? Seperti cos 135 derajat. Nah, caranya kita gunakan aturan sudut-sudut berelasi. Untuk cos 135 sama dengan cos 180 dikurangi 45 derajat. Ini 45 dari mana, Bu? Jadi kita cari 180 dikurangi berapa, hasilnya 135. Di mana theta ini adalah pasti dari anggota sudut istimewa. Salah satu anggota dari sudut istimewa ya. Pasti ini tuh, theta ini tuh. Nah, tadi kan cos 180 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurangi theta sama dengan min cos theta. Maka ini sama dengan min cos 45. Oke, paham nggak? Kan ini min cos theta, sedangkan sini tetanya adalah 45. Berarti jadi min cos 45. Kenapa min atau negatif? Karena dia posisinya di kuadran 2 kan. Jadi untuk cos negatif. Jangan lupa nilai dari cos 45 derajat itu berapa? Ya, betul, setengah akar 2. Jadi, nilai dari cos 135 derajat adalah negatif setengah akar 2. Oke, sekarang kita lanjut untuk sudut berelasi di kuadran ketiga. Tadi untuk interval di kuadran ketiga adalah tetanya lebih dari 180 derajat kurang dari 360 derajat ya. Nah, untuk di kuadran ketiga, untuk aturan sin 180 derajat ditambah theta. Ingat ya, kalau kuadran 3 itu ditambah theta sama dengan nilainya adalah negatif sin theta. Untuk cos 180 derajat ditambah theta sama dengan negatif cos theta. Dan untuk tangen 180 derajat ditambah theta sama dengan tangen theta. Nah, kenapa yang positif hanya tangen? Karena kan tadi di aturan kuadrannya untuk tangen itu di kuadran 3 hanya dia yang bernilai positif. Sehingga untuk sin dan cos dia bernilai negatif. Contohnya, tentukan nilai dari tangen 240 derajat. 240 derajat itu kan berada di antara ini ya, interval ini, atau di kuadran 3. Untuk tangen 240 derajat adalah tan 180 ditambah berapa? Ditambah berapa supaya hasilnya 240? Ya, ditambah 60. Ingat ya, yang di sini itu pasti, yang posisi di sini, tetanya ini pasti dari salah satu sudut istimewa. Sehingga tan 180 ditambah theta sama dengan tan theta. Berarti di sini tetanya 60, berarti sama dengan tan 60. Jadi tan 240 derajat itu nilainya sama dengan tangen 60 derajat. Berapa tan 60 derajat? Ya, adalah akar 3. Udah, gitu aja. Sekarang untuk di kuadran 4. Untuk di kuadran 4, aturannya adalah 360 dikurangi theta ya. Sin 360 dikurangi theta sama dengan min sin theta. Kemudian, cos 360 derajat dikurangi theta sama dengan cos theta. Dan tangen 360 derajat dikurangi theta sama dengan negatif tan theta. Karena ini kuadran 4, berarti yang bernilai positif hanya cos. Untuk sin dan tangen dia bernilai negatif. Nah, ini untuk sudut berelasinya ya. Untuk aturan berelasinya, untuk di kuadran 4 adalah 360 derajat dikurangi theta.
Contoh, tentukan nilai sin 330. Jawab, sin 330 sama dengan sin 360 dikurangi berapa supaya hasilnya jadi 330? Iya, betul. Berarti dikurangi 30. Sin 360 dikurangi theta sama dengan negatif sin theta. Tadi aturan yang pertamanya. Maka ini sama dengan negatif sin 30. Negatif sin 30. Sin 30 itu berapa? Ya, setengah. Sehingga nilai dari sin 330 adalah negatif setengah atau negatif 1/2. Nah, itu dia penjelasan tentang sudut-sudut berelasi untuk kuadran 2, 3, dan 4. Silakan warga belajar ingat-ingat untuk aturan sudut berelasi di setiap kuadrannya. Kuncinya adalah warga belajar ingat nilai di sudut-sudut istimewa itu, jangan sampai lupa ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa warga belajar kerjakan penilaian di kelas daringnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.